Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 SMP IT Bina Insani Metro. Kita masuk ke listrik statis part 2. Kalau kemarin itu tugas terakhir kalian adalah menggosokkan atau membuktikan adanya muatan listrik pada sisir plastik atau penggaris plastik dengan wall. Nah, hari ini kita akan membahas mengulas sedikit tentang apa aja sih yang kemarin kalian lakukan gitu ya. Apa aja yang kemarin kalian lakukan sehingga hasilnya kalian itu kemarin ngapain sih gitu. Iya, memang kemarin itu rata-rata semua siswa mampu untuk membuat penggaris atau sisir plastik itu menarik kertas-kertas kecil gitu. Tapi kemudian artinya apa? Kejadian itu tuh berarti apa? Atau apa yang kemudian bisa disimpulkan? Walaupun kemarin sudah sempat dibahas kesimpulannya ya. Tetapi kita mau ulas sedikit bahwa cara mendapatkan muatan listrik pada benda itu ada yang dengan cara menggosok seperti kemarin, kain wol atau rambut sebagai tempat untuk menggosokkan penggaris. Jadi awalnya itu penggaris itu tuh punya muatan yang sama besarnya gitu ya, atau netral, ada proton dan elektronnya itu tuh sama. Begitu juga dengan kain wol gitu. Nah, sama-sama netral. Kemudian ketika digosokkan seperti ini, kain wol juga bisa diganti rambut ya. Nah, yang dari tadinya itu netral di sini kemudian elektronnya itu dari kain wol itu pindah ya, elektron dari kain wol itu pindah ke sisir atau penggaris plastik, sehingga di sini dilihat ya bahwa di sini ada kelebihan elektron. Nah, plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan negatif. Karena apa? Karena elektron dari kain wol atau rambut itu pindah ke plastik. Jadi yang bisa berpindah itu hanya elektron, proton tidak bisa berpindah. Kenapa? Seperti yang kita bahas di part pertama kemarin atau di bagian pertama kemarin, bahwa yang ada di kulit atom itu adalah elektron, sehingga yang memungkinkan untuk berpindah itu adalah elektron gitu. Kok gampang banget sih berpindah? Ya iya, tetapi memang yang harus ketika nanti kita bandingkan dengan listrik dinamis atau listrik bergerak, maka besarnya muatan listrik yang dihasilkan dari menggosokkan ini kecil gitu. Kemudian selain plastik, sisir plastik sama kain wol atau rambut, kita juga ada batang kaca sama kain sutra. Jadi ada dua jenis ya. Ada sisir plastik atau penggaris plastik dengan kain wol atau rambut, dan juga yang kedua adalah batang kaca dengan kain sutra. Nah, awalnya sama, mereka sama-sama netral. Oke, kemudian setelah digosok-gosokkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, elektronnya pindah dari mana ke mana? Elektronnya pindah dari batang kaca ke kain sutra. Ya, ini kan kehilangan elektron nih. Nah, makanya tinggal protonnya doang yang lebih banyak gitu, karena elektronnya pindah ke kain sutra. Sehingga batang kaca bermuatan positif. Kenapa? Karena batang kaca itu kehilangan elektron. Ingat, yang berpindah hanya elektron. Ketika dia kelebihan, maka dia akan negatif. Kalau dia kekurangan atau kehilangan elektron, maka dia akan positif. Oke, kita akan membahas tentang interaksi antara muatan listrik. Setelah tadi kalian mendapatkan flashback atau feedback dari praktikum minggu lalu, kita akan beralih ke interaksi antar muatan listrik. Jadi perhatikan, kaca dari hasil penggosokan tadi kan kalian kaca itu katanya kalian tadi karena kehilangan elektron, maka kaca akan bermuatan positif. Nah, ketika kaca yang bermuatan positif itu didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, ternyata akan terjadi tolak menolak begitu.
Nah, muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak gitu. Filosofinya begini, manusia itu ketika berjodoh itu pasti antara laki-laki dan perempuan atau berlawanan jenis gitu. Tidak mungkin manusia itu berjodohnya sesama jenis, laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu filosofi kehidupannya begitu. Karena itu namanya nanti melanggar kodrat gitu ya, dan itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Maka itu yang kemudian ternyata yang berpasangan itu tuh, yang berpasangan yang berasal dari berlainan jenis itu tuh bukan cuman manusia aja gitu. Ternyata benda-benda dalam kelistrikan pun juga akan tarik menarik ketika dia berlawanan jenis, dan akan tolak menolak ketika dia itu muatannya sejenis. Nah, bagaimana sisir plastik tadi yang mendapatkan kelebihan elektron dari kain wol didekatkan dengan kaca yang kehilangan elektron ke kain sutra sehingga plastik negatif dan kaca positif, maka ketika mereka didekatkan setelah digosokkan tadi, maka akan terjadi tarik menarik begitu. Nah, apakah ini akan berlangsung lama? Tidak, karena muatan listrik yang dihasilkan dari listrik statis itu memang tidak terlalu besar gitu ya. Jadi tidak dalam waktu yang lama gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak ini akan terjadi. Karena nanti kalau kalian masuk ke perhitungan, ternyata muatan listrik yang dihasilkan itu hanya mikro ya, hanya dalam ukuran mikro gitu. Maka muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Oke. Nah, kejadian tarik menarik karena berbeda muatan dan kejadian tolak menolak karena sama muatannya, itu semua adalah konsep dari gaya listrik gitu. Jadi gaya listrik itu ada dua, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Tadi saya ulangi, tarik menarik itu apabila ada dua muatan yang berlawanan jenis, satu positif satu negatif. Dan gaya tolak menolak terjadi apabila ada muatan yang bersamaan atau sejenis gitu, positif kah atau negatif kah, itu akan terjadi gaya listrik. Nah, ketika kita ditanya, oke, dua muatan tersebut berlawanan jenis sehingga terjadi gaya tarik menarik. Nah, berapakah besar gayanya? Nah, untuk mencari besar gaya dari dua muatan yang tarik menarik atau tolak menolak, kita bisa mencarinya dengan persamaan hukum Coulomb gitu ya. Oke, perhatikan, ini ada dua benda yang bermuatan sama-sama positif gitu ya, karena tadi kekurangan elektron. Ketika mereka didekatkan, ternyata terjadi tolak menolak. Kita ulangi lagi ya. Oke, perhatikan. Nah, ketika ternyata nggak bisa, ternyata mereka tolak menolak. Jadi ada gaya tolak antara satu benda, satu muatan dengan muatan yang lainnya. Muatan satu gaya tolaknya sana, muatan dua juga gaya tolaknya ke sana gitu. Dan antara muatan satu dan muatan dua itu dipisahkan jarak sebesar R. Q ini adalah muatan satu, Q2 adalah muatan dua. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Ketika dua muatan berlawanan jenis didekatkan, apa yang akan terjadi? Iya, akan tarik menarik. Jadi lihat perbedaan arah gayanya. Kalau tolak menolak itu tuh saling membelakangi begini, tapi kalau tarik menarik itu tuh saling menuju, begitu ya. Nah, berarti sama ini. Ada jaraknya, ada muatan satu, ada muatan dua.
Besarnya gaya tarik atau tolak antara muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Apa sih Ustazah? Kenapa panjang banget? Ya, ini adalah bunyi dari hukum Coulomb, adalah hukum ketika dua muatan baik sejenis maupun berlawanan jenis itu didekatkan, maka yang terjadi akan terjadi tolak menolak atau tarik menarik. Yang besarnya itu adalah besar gayanya itu berbanding lurus, karena ini sama-sama di atas ya, dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Maksudnya begini, ketika muatannya besar maka gayanya besar, tetapi untuk memperoleh gaya besar ini, gaya yang besar, selain muatannya besar, jaraknya juga harus kecil. Kenapa? Semakin dekat jarak antara dua muatan, maka gaya yang dihasilkan pasti lebih besar, gitu ya. Tapi semakin jauh dua benda itu, pasti gayanya akan semakin kecil. Pengaruh gayanya akan semakin kecil karena dua muatan itu semakin jauh letaknya. Tapi kalau semakin dekat jarak antara dua muatan itu, pasti gayanya akan lebih besar. Nah, di mana F adalah gaya Coulomb atau gaya listrik dengan satuan Newton, Q adalah muatan dengan satuan Coulomb, R adalah jarak dua muatan dengan satuan meter, dan K adalah ketetapan. Nah, ini selalu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, sampai di sini dulu. Ustazah belum mau langsung melanjutkan ke bagaimana cara menghitungnya. Nanti akan ada video sendiri mungkin di pertemuan selanjutnya yang konsep dari bagaimana tarik menarik dan tolak menolak, bagaimana elektron berpindah dari mana ke mana tadi, dari contoh percobaan tadi, bagaimana tarik menarik dan tolak menolak konsepnya, baru kemudian bagaimana sih besar dari gaya tarik atau tolak menolak, bergantung sama apa sih? Tadi bergantung sama besarnya muatan dan jarak. Kalau muatannya besar, jaraknya mengecil, maka gayanya besar. Gitu. Kenapa? Karena semakin dekat kedua muatan, pasti pengaruh gayanya semakin besar. Kemudian kebalikannya, semakin jauh jarak kedua muatan, maka pengaruh gayanya akan semakin kecil. Baik, setelah ini kita akan ada penugasan. Kita kembali ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.